Kuburan kapal adalah pemandangan yang sangat menyedihkan di barat laut Pulau Staten. Ini muncul setelah Perang Dunia II, ketika White dan Marine Equipment Company membuka pelukan mereka untuk kapal-kapal yang ditinggalkan dengan tujuan untuk membongkar mereka dan menjual tubuh mereka yang hancur untuk scrap metal. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan kapal-kapal ini tidak terkecuali. Meskipun mereka bisa mengambil tempat yang layak di museum. Kapal penangkap ikan paus GEBRA 64 ditenggelamkan pada tahun yang sama dengan Titanic yang terkenal. Kapal ini telah melayani pemiliknya selama beberapa dekade. Pada tahun 1981 ia dinyatakan tidak aman untuk dioperasikan. Namun, alih-alih menenggelamkannya atau memotongnya menjadi logam, pemiliknya menarik kapal tua itu ke tepi pantai di lembah Skopodalur, di mana kapal itu berantakan hingga sekarang. Saat ini adalah tempat yang populer bagi fotografer dan wisatawan. Kapal laut transatlantik Amerika SS United States, pemenang terakhir dari penghargaan Blue Ribbon of the Atlantic, yang diberikan kepada kapal laut untuk rekor kecepatan saat melintasi Atlantik Utara. Kapal ini dibangun pada tahun 1951. Pada tahun 50-an abad lalu sangat populer di kalangan orang Amerika dalam perjalanan transatlantik. Pada tahun 2016, diumumkan bahwa pemulihan kapal itu tidak mungkin dilakukan karena kesulitan yang tidak dapat diatasi. Saat ini kapal berada di Philadelphia. Kapal MV Colo-Colo dikenal sebagai kapal pertama di dunia yang bisa dilewati karena gaya Art Deco yang unik. Dari tahun 1935 hingga 1967, kapal ini berlayar di Puget Sound. Kapal ini memiliki beberapa pemilik dan bahkan telah diubah menjadi pabrik pengolahan udang. Pada tahun 2015, kapal itu telah diutilisasi, dan hanya roda kemudi dan roda kemudi yang disimpan dan dijual sebagai souvenir. Pada tahun 2003, kapal nelayan Haik AM-6 ditemukan hanyut di perairan Australia tanpa awak. Tidak ada tanda-tanda bencana atau perjuangan untuk hidup ditemukan. Kapal Haik AM-6 memiliki cukup bahan bakar dan persediaan. Meskipun satu-satunya anggota kru Donosian yang berhasil ditemukan di pantai mengakui bahwa Kapten Chen Tan-chen dan mekanik Lin Chun-li telah dibunuh. Apa yang sebenarnya terjadi dan motif pemberontakan masih belum jelas. Saya ingat sebuah perahu yang tertinggal di jalanan dan pemiliknya pergi, kata Rebecca Dixon, manajer pelayanan laut. Kapal kecil tua Point Reyes Shipwreck mungkin sudah lama dibuang, tetapi sekelompok fotografer mempertahankan keberadaannya. Perahu yang unik ini menjadi terkenal dan tidak tersentuh oleh banyak pesan di media sosial dan bahkan sebuah video musik. Costa Concordia, kapal terbesar yang pernah tenggelam dalam sejarah dunia. Kapal ini memiliki 15 dek, 4 kolam renang, 5 restoran, kasino dan 1.450 kamar nyaman. Di dekat Pulau Giglia, kapal Costa Concordia menabrak terumbu karang, mengalami tabrakan dan mulai tenggelam. Sebagian besar penumpang dan awak selamat. Kecelakaan itu menewaskan 32 orang. Pada tahun 2013, kapal itu diangkat, dan kemudian dipotong menjadi logam. Pada bulan Desember tahun 1925, awak kapal SS Scott Paxi melaporkan bencana melalui radio. Kapal itu berbalik dan bergelombang di tengah badai tropis. Wreckage kapal ditemukan pada tahun 1980-an, tetapi tidak dapat diidentifikasi. Dan hanya setelah 15 tahun penyelidikan oleh Michael Barnett pada Januari tahun 2022, kapal itu diidentifikasi. Dalam film Close Encounters of the Third Kind, kapal SS Scott Paxi ditemukan di Gurun Gobi. Diduga dibawa ke sana kapal anti-Seafarer wreck yang tenggelam adalah sebuah kapal karam zaman Romawi. Ketika menyelam di laut, para penyelam menemukan banyak patung, koin, dan artefak lainnya di lokasi kecelakaan yang berasal dari abad ke-4 SM. Pada bulan Oktober tahun 2019, tangan perunggu dari patung itu ditemukan dan diekstraksi, serta fragmen lain dari patung perunggu dan marmer. Pada tanggal 7 Mei tahun 1915, salah satu pelaut dari kapal selam Jerman U-20 dengan satu torpedo di atas kapal melihat di depan kapal besar 4 tabung RMS Lusitania. Kapal itu dibom oleh kapal selam Jerman.
RMS Lusitania tenggelam dalam 18 menit di 19 km dari pantai Irlandia di kedalaman 93 meter, 1196 dari 1960 orang yang berada di kapal tewas. Menenggelamnya kapal penumpang membuat opini publik di banyak negara, terutama Amerika Serikat, menentang Jerman. Sejak tahun 1972, kapal SS Airfield berada di muara Sungai Parramatta di Meli. Kubah kapal berkarat dihiasi dengan daun mangrove hijau abadi yang tumbuh di kabin dan di atas geladak. 1.140 ton SS Airfield diluncurkan pada tahun 1911 di Inggris. Selama kampanye Pasifik Perang Dunia II, ia mengangkut barang untuk kebutuhan tentara Amerika. Kapal kargo Plessey, yang membawa whisky, kaca berwarna dan benang, mengalami badai hebat. Gelombang besar melemparkannya ke pantai batuan Pulau Arran di Irlandia. Kecelakaan itu terjadi pada tahun 1960. Awak kapal tidak terluka. 64 tahun setelah kecelakaan itu, setiap tahun sisa-sisa kapal semakin hancur. Pada tahun ke-26 operasi, kapal refrigerator MV Evalia Rumania Injil pada tahun 1968 mengalami kecelakaan. Pantai ini terletak di tepi pantai Castenesti, Rumania, di Laut Hitam, dan masih ada sampai sekarang. Dari sisi kanan tidak ada dua bagian besar dari tubuh, dan seluruh bangunan atas kapal runtuh. Ada teori bahwa kematian MV Evalia Rumania Evangelis sengaja dipicu untuk mendapatkan pembayaran asuransi kepada pemiliknya. Tanker minyak beton SS Selma akhirnya dibangun dan diluncurkan pada tahun 1919 oleh perusahaan Mi Mobil dan Alabama. Pada tanggal 31 Mei tahun 1920, sebuah kapal seberat 7,5 ribu ton menabrak dermaga di kota Tampico, Meksiko. Hasilnya adalah lubang 60 kaki di dalam tubuh. Setelah upaya untuk memperbaiki kapal di Galveston gagal, dan upaya untuk menjual kapal tidak berhasil, pejabat AS memutuskan untuk dengan sengaja menenggelamkan kapal. Hasilnya adalah benda bersejarah di atas air. Sebuah tim peneliti menemukan sebuah kapal perang yang sudah berkarat dan ditinggalkan. Sejarawan mengidentifikasi kapal itu sebagai HMS Whaler, sebuah kapal perang yang hilang dalam keadaan misterius lebih dari 50 tahun yang lalu. Saat menyelidiki kapal, para penyelam menemukan sejumlah besar barang-barang pribadi para pelaut. Namun hilangnya barang-barang itu masih menjadi misteri. Menurut salah satu teori, para kru kapal telah bertemu dengan makhluk asing yang tidak dapat dijelaskan. Tanker beton dibangun pada akhir Perang Dunia I dari beton, karena logam itu kekurangan. Panjangnya 130 meter dan lebarnya 16 meter, karena ketidakcocokan kapal ini pada tahun 1929 SS. Palo Alto, USA sengaja ditanam di dekat pantai Seacliff State Beach di Teluk Monterey. Saat ini digunakan sebagai dermaga untuk nelayan, dan juga sebagai tempat wisata lokal. Di pantai pasir Pulau Fraser di lepas pantai timur Australia, kapal SS Machino Selandia Baru. Tidak ada catatan pasti tentang dia, tapi ada lagu tentang dia. Dari lirik lagu, kita tahu bahwa SS Machino New Zealand dibangun di Skotlandia pada tahun 1905 dan ikut serta dalam Perang Dunia I. Dan pada tahun 1935, saat badai besar, gelombang raksasa menjatuhkannya ke tempat ini. Galaxy adalah bekas hotel berbentuk kapal yang memiliki semua kualitas pelayaran. Terletak di Pulau Koh Chang, Thailand. Pemilik kapal adalah miliarder Thailand, Aryan Asafartikol. Kapal 7 lantai ini memiliki 70 kamar mewah, lift, personil yang berkualitas tinggi, dan kolam renang. Galaxy tidak ditakdirkan menjadi tempat yang populer, dan tidak lama kemudian kompleks itu ditutup. Sebagai hasil dari layanan teknis yang buruk saat mengangkut kayu oleh kapal Telemon Skotlandia pada tanggal 31 Oktober tahun 1981, kapal tersebut mengalir dan tenggelam di dekat Costa Tegus. Pada tahun 1985, badai besar membagi Telemon menjadi dua bagian. Bagian belakang kapal hancur, dan bagian depannya masih berada di tempat yang sama setelah 43 tahun. Anehnya,
Pada tahun 1915, kapal 3 tiang Endurance melakukan ekspedisi Transantarktis. Pada tanggal 24 Oktober tekanan es yang kuat di sternboard menyebabkan terjadinya celah. Selama 3 hari di suhu minus 27 derajat Celcius, tim berusaha menyelamatkan kapal dengan memompa air dari ruang bagasi untuk menutup celah. 107 tahun kemudian, pada tanggal 9 Maret tahun 2022, kapal itu ditemukan di kedalaman 3.008 meter dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun lautan memiliki air yang luas, tabrakan antara kapal masih terjadi. Pada tahun 1956, 45 mil laut di selatan Pulau Nantucket, SS Andre Doria yang berlayar di jalur kabut, tidak dapat berpisah dengan kapal pesiar transatlantik Swedia, Stockholm. Meskipun 49 orang tewas di kedua kapal, penyelamatan para penumpangnya menjadi operasi penyelamatan paling sukses dalam sejarah pelayaran. Pada akhir penerbangan perdagangan pada tahun 1931, kapal SS Baichime yang syarat dengan kargo terjebak di dalam es. Tim ini meninggalkan kapal untuk sementara waktu, melewati lebih dari setengah mil dari es ke kota Barrow. Setelah kembali, mereka tidak dapat menemukannya, dan tim berpikir bahwa kapal telah tenggelam. Tapi para pemburu anjing laut telah melihatnya berkali-kali. Dengan begitu, kapal itu menjadi kapal hantu. Pengamatan terakhir dari SS Baichimo dicatat oleh sekelompok Inuit pada tahun 1969. Tragedi kehancuran feri penumpang MV Don Pass dengan tanker Vector pada tanggal 20 Desember tahun 1987 menjadi bencana perkapalan terbesar di zaman damai, melampaui kehancuran. Titanic, 4.386 orang tewas. Pada saat tabrakan dari tanker tumpah dan terbakar produk minyak, api cepat menyebar ke seluruh kapal, dan lautan di sekitarnya terbakar. Untuk alasan yang tidak diketahui, tidak ada satupun dari kapal-kapal tersebut yang mengirimkan sinyal SOS. Hanya 8 jam kemudian operasi penyelamatan dimulai. Kapal Sweepstakes dianggap sebagai salah satu kapal danau besar abad ke-19 yang paling terpelihara. Ini adalah 37 meter kapal dayung ganda dibangun pada tahun 1867. 18 tahun berturut-turut menggunakan orang Kanada untuk mengangkut batu bara. Pada tahun 1885, sebuah kapal tenggelam di perairan dangkal di dekat samudera dengan kedalaman sekitar 6 meter. Di pesisir Pulau Fraser di Australia, ada sisa-sisa kapal SS Mohano. Air garam, udara menghancurkan setiap tahun logam lebih dan lebih. Awalnya, kapal ini dirancang sebagai kapal mewah untuk mengangkut penumpang laut yang kaya. Tetapi pada Perang Dunia I, kapal ini digunakan sebagai kapal rumah sakit, membawa tentara yang terluka dari Prancis ke Inggris. Pada tahun 1970, kapal pesiar ringan Angkatan Laut Uni Soviet, Murmansk, berpartisipasi dalam latihan okean terbesar sepanjang sejarah Angkatan Laut Uni Soviet. Pada tahun 1992, kapal ini dinonaktifkan dan dikeluarkan dari armada. 2 tahun kemudian, saat ditarik di Laut Norwegia, kapal itu mengalami badai. Trotoar tidak tahan gelombang 15 meter dan Murmansk dilemparkan ke batuan di Pulau Soroya, Norwegia. Setelah itu, kapal ini menjadi yang termahal dalam sejarah Norwegia. 328 juta kron disalurkan. Pada tanggal 10 November tahun 1975, kapal kargo terbesar di Danau Besar Amerika Utara, SS Edmund Fitzgerald, tenggelam dalam badai hebat dan menjadi kapal terbesar yang pernah tenggelam di Danau Besar. Seluruh 29 orang awak kapal tewas, dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Sebelum kecelakaan itu, Kapten SS Edmund Fitzgerald telah menghubungi kapal lain dan melaporkan bahwa ada beberapa kerusakan pada kapal. Pesan terakhir Kapten adalah, "Kami masih bertahan." Pada tanggal 27 April tahun 1865, 8 mil di atas sungai dari Mermes, ketika semua penumpang sedang tidur di malam hari, boiler kanan ruang mesin meledak. Kekuatan ledakan tersebut adalah bahwa dek dengan orang-orang runtuh ke bawah, dan salah satu pipa terlempar keluar kapal.
Pipa kedua menabrak atap depan yang penuh dengan penumpang yang sedang tidur. Sejak ledakan itu terjadi, kapal ini masih bertahan selama sekitar 1 jam. Dalam kecelakaan kapal yang mengerikan itu, korban tewas mencapai lebih dari 1.700 orang. Kapal flagman, Mamiya Barrett, dibangun dengan biaya $145.000 pada tahun 1921 dan diluncurkan pada tahun yang sama. Sejak tahun 1937, kapal ini melayani Korps Teknik Angkatan Darat di Florence, Alabama. Setelah itu, beberapa pemiliknya berubah. Pada tahun 1990, kapal itu akan diubah menjadi kasino, tetapi tidak pernah dioperasikan. Tapi nasib kapal bersejarah ini menyedihkan. Pada tahun 2016, Barrett Mummy terdampar di pantai Louisiana. Saat ini, kondisi teknis kapal ini sangat menyedihkan. Penerbangan SS Indianapolis yang paling rahasia dilakukan pada Juli tahun 1945. Itu adalah penerbangan super rahasia berkecepatan tinggi yang mengangkut uranium dan komponen lainnya untuk bom atom. Senjata nuklir pertama yang digunakan melawan Jepang di Pangkalan Angkatan Laut Tinian. Tapi pada tanggal 30 Juli tahun 1945, kapal selam Jepang menembak torpedo USS Indianapolis dan tenggelam. 883 orang tewas. Pagi-pagi tanggal 14 Desember tahun 2002, 30 km dari pantai Perancis, kapal MV Tricolor 50.000 ton dari Norwegia bertabrakan dengan kapal kontainer Karibia dari Bahama. Tabrakan terjadi di tengah kabut tebal. MV Tricolor tenggelam di tempat tabrakan. Kargo itu terdiri dari 2.871 mobil BMW, Volvo dan Saab baru. Membangkitkan kapal dari dasar laut membutuhkan kren berkapasitas besar, dan seluruh operasi berlangsung selama lebih dari setahun. Pada awal 1960-an, untuk mengenang tragedi di Pearl Harbor, Amerika mendirikan sebuah memorial di atas kapal USS Arizona yang tenggelam. Setiap tahun pada tanggal 7 Desember layanan peringatan Kristen, Moleben, diadakan di sini di bawah telinga para pelaut dan pelaut yang tewas dengan jumlah 1.177 orang. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, kapal perang USS Arizona berada di Pearl Harbor di dekat dermaga luar dan diserang oleh bomber Jepang B-5N2 dari kapal induk Kaga, sehingga tenggelam. Kapal MV Panagiotis yang tenggelam berada di Pasir Putih di salah satu pulau di selatan Yunani. Kapal ini dibangun pada tahun 1937. Pada salah satu penerbangan tahun 1980, MV Panagiotis berangkat dari Turki dengan membawa rokok ilegal untuk mafia Italia. Para kru dicurigai oleh pihak berwenang Yunani dan oleh karena itu MV Panagiotis dikejar oleh armada Yunani. Menghadapi cuaca badai, kapal tenggelam di teluk yang dangkal, dan awaknya melarikan diri. Versi ini kemudian dikonfirmasi oleh dokumen dan foto pengadilan yang dipublikasikan. Sudah 1 abad sejak kapal Peter Erdel tenggelam. Sisa-sisa dari hidung berkarat dan tiang masih terlihat menonjol dari pasir yang terletak di Fort Stevens State Park. Laut dan angin kencang membawanya ke pantai pada tahun 1906. Ada upaya untuk menarik kapal kembali ke laut. Tapi setelah beberapa minggu menunggu cuaca baik, Peter Erdel berbelok ke kiri dan terjebak di pasir. Kapal meriam eksperimental HMS Vixen diluncurkan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1865. Kapal ini merupakan salah satu kapal lapis baja paling berat pada masanya dan memiliki berat 1.250 ton. Awak kapal berjumlah 80 orang, dan di atas kapal terdapat berbagai senjata. Namun, selama uji coba di laut, HMS Vixen terbukti tidak efektif. Ia ditarik kembali ke Bermuda untuk digunakan sebagai baterai pertahanan terapung. Pada akhir masa eksploitasi, semua yang berharga dari kapal itu dibongkar, dan kemudian kapal itu tenggelam. USS Kittiwake adalah kapal penyelamat kapal selam Angkatan Laut AS pada periode tahun 1946 sampai tahun 1994. Kapal ini melakukan banyak operasi pencarian kapal selam. Kapal ini beberapa kali menyelam ke dalam air pencari akvalangis. Tapi sebagai akibat dari penghentian USS Kittiwake,
kapal ini sengaja ditenggelamkan. Sejak saat itu, puing-puing kapal menjadi salah satu tempat paling populer untuk menyelam dan snorkeling di Grand Cayman. Kapal hantu raksasa tidak hanya ada di film fantasi, tapi juga ada di dunia nyata. Kapal-kapal yang hanyut dalam bahaya menabrak kapal-kapal lain dan jika seseorang berani menaiki kapal-kapal itu, mereka akan menemukan tubuh para pelaut atau tidak ada sama sekali.